Diabetes, penyakit manis mematikan, oleh Dia Dwi Arista. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Kalimat tersebut sangat tepat untuk menjadi nasihat diri agar senantiasa menjaga kesehatan sebelum sakit datang. Saat ini, bumi banyak dihuni oleh orang dengan penyakit dalam tubuhnya. Salah satu penyakit kronis berbahaya yang dapat menyumbang angka kematian dalam 10 menit adalah diabetes mellitus. Penderita diabetes di dunia semakin meningkat setiap tahunnya. Data yang diambil dari International Diabetes Federation pada tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 220 negara, sejumlah 415 juta orang mengidap diabetes mellitus. Angka ini diperkirakan melonjak drastis menjadi 642 juta jiwa pada tahun 2040. Bahkan, Indonesia mendapat predikat kelima tertinggi untuk kasus diabetes. Selain Indonesia, India, China, Amerika, dan Brazil juga mempunyai masalah yang sama. Diabetes merupakan penyakit yang diakibatkan tingginya kadar gula darah dalam tubuh. Tubuh yang seharusnya dapat mengolah glukosa menjadi energi, gagal menjalankan tugasnya karena berbagai sebab. Terdapat 3 tipe diabetes yang umum yang diketahui, yakni diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2, juga diabetes gestasional. Hasil dari studi jurnal Neurology menjelaskan bahwa risiko Alzheimer dan demensia menjadi berkali-kali lipat pada orang dengan diabetes mellitus. Hingga penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat diabetes tipe 3. Diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini jarang dijumpai terjadi akibat dari mekanisme pertahanan tubuh yang gagal mengenali musuh. Hingga akhirnya, imun yang harusnya menyerang patogen malah berbalik menyerang organ pankreas. Akibatnya, pankreas sulit memproduksi insulin, bahkan sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin yang dibutuhkan tubuh untuk mengubah glukosa menjadi energi. Karena kerusakan tersebut, glukosa yang masuk ke dalam tubuh menumpuk dan berkembang menjadi diabetes. Penanganan diabetes tipe 1 biasanya menggunakan suntikan insulin. Tidak cukup hanya mengandalkan obat dan diet. Para pakar menilai ada kemungkinan autoimun berasal dari faktor genetik dan lingkungan. Seseorang dengan anggota keluarga yang memiliki diabetes tipe 1 akan berisiko mengalami hal serupa. Begitu pula dengan lingkungan yang terdapat banyak virus, dimungkinkan dapat menjadi penyebab diabetes tipe 1. Diabetes ini biasanya ditemukan pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa muda, meski tak menutup kemungkinan semua usia juga menjadi penderita. Diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ditemukan pada 95% kasus diabetes di seluruh dunia. Gaya hidup kurang sehat menjadi penyebab utama penyakit ini. Terlalu banyak makan makanan manis, malas bergerak dan berolahraga menjadi faktor penyumbang terbesar timbulnya penyakit diabetes tipe 2. Pengobatan diabetes tipe 2 bisa menggunakan obat penurun gula darah. Suntikan insulin jarang digunakan untuk kasus diabetes tipe 2. Penanganan paling ampuh dari tipe diabetes ini adalah menjaga asupan makan dan olahraga secara teratur. Diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Meskipun ia tidak mempunyai riwayat diabetes sebelumnya, berdasarkan American Pregnancy Association, diabetes ini muncul disebabkan ketika terjadi kehamilan, plasenta ibu hamil mengeluarkan satu hormon khusus. Hormon inilah yang kemudian menghambat kerja insulin di dalam tubuh. Akibatnya, gula darah menjadi tidak stabil. Namun, diabetes ini biasanya akan hilang setelah ibu hamil melahirkan. Hal yang perlu diwaspadai ketika pernah mengidap diabetes gestasional adalah selalu menjaga pola makan dan berolahraga karena ia masih mempunyai resiko terkena diabetes tipe 2. Diabetes tipe 4. Diabetes tipe 4 adalah keadaan yang disebabkan kurangnya suplai insulin ke dalam otak. Hal ini menyebabkan kerusakan lanjutan hingga penderita diabetes tipe 4
mempunyai peluang lebih tinggi untuk mengidap penyakit Alzheimer dan demensia. Dilansir dari hellosehat.com, terdapat 12 ciri umum penderita diabetes. Pertama, sering buang air kecil apalagi ketika malam hari. Kedua, mudah haus. 3, cepat lapar. 4, berat badan turun drastis. 5, kulit kering. 6, luka yang tak kunjung sembuh. 7, gangguan penglihatan. 8, sering kesemutan. 9, lemas dan lesu. 10, rentan terinfeksi jamur atau bakteri. 11, PCOS, sindrom ovarium polikistik. Dan 12, gusi bengkak dan berdarah. Komplikasi diabetes. Tubuh memerlukan darah yang sehat untuk selalu mengalirkan oksigen ke seluruh organ. Namun, ketika darah terlalu banyak mengangkut kotoran seperti gula, kolesterol, dan lain-lain, maka darah yang mengalir menjadi terlalu kental dan pekat. Organ-organ yang dilalui pun harus bekerja ekstra dalam menjalankan fungsinya. Diabetes mellitus juga dikenal dengan penyakit yang membawa komplikasi. Bahayanya, komplikasi diabetes bisa menjangkit dari mata hingga ujung kaki. Darah yang mengandung gula tinggi dapat menimbulkan masalah pada pembuluh darah kecil dan besar. Pembuluh darah yang terletak di seluruh bagian tubuh memungkinkan terjadi kerusakan menyeluruh. Terkadang, diabetes tidak disadari, namun ketika sudah menuju komplikasi, barulah penderita mulai aware dengan bahaya diabetes. Kebanyakan kasus sudah terlambat untuk penyembuhan dari komplikasi tersebut. Seluruh organ manusia yang semuanya dialiri oleh darah menjadi sasaran empuk komplikasi. Jika kerusakan terjadi di jantung, penderita berisiko terkena serangan jantung. Begitu pula jika kerusakan terjadi di otak, penderita kemungkinan terkena stroke. Bahkan ketika pembuluh darah sulit mengalir dan menjangkau kaki, maka saraf di kaki tak berfungsi, kemudian perlahan membusuk menjadi luka diabetes. Komplikasi diabetes dibedakan menjadi 2 jenis, akut dan kronis. Bentuk komplikasi jangka pendek atau akut semisal hipoglikemia, gula darah rendah, dan ketoasidosis, gangguan metabolisme yang mengancam jiwa. Sedangkan komplikasi jangka panjang atau kronis terjadi ketika gula darah telah memengaruhi fungsi organ tubuh lainnya seperti mata, kulit, jantung, ginjal, saluran pencernaan, dan saraf. Pengobatan diabetes. Diabetes sulit disembuhkan, bahkan kemungkinan besar tak dapat disembuhkan. Pengobatan dilakukan untuk meringankan gejala dan mencegah kerusakan lebih lanjut terjadi. Dokter akan meresepkan obat penurun gula darah kepada diabetesi atau penderita diabetes. Namun, jika gula darah sudah merusak pankreas atau dalam kasus diabetes tipe 1, maka dokter akan memberikan suntikan insulin untuk mengontrol gula darah. Selain itu, penderita diabetes juga diwajibkan mengatur pola makan dan hidup sehat. Tidak memakan makanan yang terlalu banyak mengandung glukosa, memperbanyak makanan yang mengandung serat, juga melakukan olahraga minimal 2 kali dalam 1 minggu. Jika diabetesi taat pada gaya hidup sehat, insya Allah komplikasi bisa dijauhkan. Pengobatan Islam. Islam agama dengan segudang aturan dan solusi. Tak hanya mengatur ranah peribadahan, politik, dan ekonomi, Islam juga punya solusi masalah penyembuhan berbagai penyakit. Jamak diketahui, Islam lebih mengedepankan pencegahan daripada pengobatan. Allah Sang Maha Mengetahui menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal lagi thayyib. Karena makanan merupakan sumber terbesar kerusakan yang dialami oleh tubuh. Maka penting bagi manusia untuk selalu memperhatikan makanannya. Diwartakan dalam mukisi.com, seorang pakar kesehatan dari Malaysia, Profesor Dr. Abdul Aziz Al-Safi Ismail, mengemukakan bagaimana Islam memberi pencegahan dan solusi atas masalah diabetes. Ia menjelaskan ada 9 solusi yang ditawarkan oleh Islam. Pertama, puasa. Ketika puasa, pankreas berhenti bekerja. Ia bisa beristirahat sejenak untuk menyiapkan diri secara maksimal
ketika makanan kembali masuk ke dalam tubuh. Kedua, bekam. Sunnah Nabi satu ini menjadi hal wajib dilakukan. Darah yang keluar dalam proses bekam adalah darah kotor. Hingga proses detoksifikasi berjalan, darah pun bisa meregenerasi diri yang manfaatnya adalah darah menjadi kembali encer dan lancar. Darah yang sehat menghasilkan tubuh yang sehat. Ketiga, mengatur pola makan. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, untuk diabetesi dianjurkan mengurangi protein hewani dan perbanyak serat dari buah maupun sayuran. Keempat, mengurangi konsumsi karbohidrat. Jika memungkinkan, lebih baik karbohidrat atau nasi diganti dengan makanan yang rendah karbohidrat seperti gandum dan beras merah. Kelima, olahraga teratur. Penderita diabetes dianjurkan berkeringat untuk mengeluarkan gula darah dalam tubuh. Maka, dengan olahraga minimal 2 kali dalam seminggu, tubuh bisa mengeluarkan keringat secara teratur. Keenam, mengkonsumsi madu. Madu berkhasiat menambah daya tahan tubuh dan memaksimalkan kerja organ-organ tubuh. Ketujuh, mengkonsumsi buah nanas dan menjauhi buah anggur. Kedelapan, mengonsumsi habatus sauda. Nabi bersabda dalam riwayat Abu Hurairah, sesungguhnya pada jintan hitam itu terdapat obat untuk segala penyakit kecuali kematian. Terakhir, menurut Profesor Dr. Abdul Aziz, untuk mengurangi frekuensi makan, dianjurkan makan hanya 2 kali sehari. Itulah ke-9 hal yang dapat membantu meringankan diabetes dan mengurangi resiko komplikasi. Namun, sebagai muslim, kita wajib meyakini jika semua penyakit penyembuhannya datang dari Allah. Maka, mengeratkan hubungan dengan Allah juga menjadi jalan yang tepat mengatasi berbagai penyakit. Wallahu a'lam bishawab.